Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah karena nikmat yang tiada pernah berhenti sampai pada kita. Bersolawat kepada Rasulullah, tuntunan dan dakwahnya pun terus menerus kita cari untuk diamalkan. Semoga kita mendapatkan barakah dan manfaat dari mencari sunnah itu, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Taqwa yang berbahagia, kembali kita kaji tuntunan Allah dan Rasulnya, dan insya Allah malam ini akan kita lanjutkan kajian Quran surah Muhammad atau surah ke-47. Malam ini akan kita kaji ayat 17 sampai ayat 19 insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Ayat Allah ini juga sejalan dengan beberapa ayat lain. Disebutkan misal pada surah Maryam ayat 76 yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Juga pada surah Al-Kahfi ayat 13, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemuda Al-Kahfi yang disebutkan pada surah Al-Kahfi itu maksudnya adalah para pembesar yang hidup di masanya jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ada hidup seorang raja yang mengaku Tuhan karena tidak pernah dilanda penyakit, dan 6 orang di antara pembantunya tidak setuju, lalu meninggalkan jabatan itu, lari meninggalkan segala bentuk kemewahan, dan bertemu di tengah jalan dengan seorang penggembala yang memiliki seekor anjing yang bernama Kitmir. Dialah yang menunjukkan di mana ada gua tersembunyi untuk tempat mereka bersembunyi. Akhirnya jadilah mereka 7 orang pemuda ditambah 1 ekor anjing. Allah menambah keimanan mereka, padahal segala bentuk kemewahan mereka miliki, tidak ada yang kurang, tapi Allah menambah keimanan, menambah ketakwaan, dan Allah tambah pula petunjuk pada mereka. Itu yang disebut pada surah Al-Kahfi ayat 13. Juga sejalan pada surah At-Taubah ayat 124. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah dengannya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah ketika turun ayat, ketika turun wahyu, orang-orang fasik, orang-orang munafik akan mempertanyakan apakah ayat ini bisa menambah keimanan. Tapi kalau orang beriman, mereka akan bertambah imannya dan merasa gembira. Itu di zaman Rasul. Maka di zaman kita Bapak Ibu sekalian, dengan terus mengikuti kajian, apakah bertambah imanmu atau semakin menipis? Tanya diri masing-masing. Kalau kita
terus mengikuti pengajian, justru semakin taat pada Allah, semakin rajin kita ibadah. Artinya Allah menambah keimanan ketakwaan. Karena dong dia lagi mengaji jalan terus disurun tujuan, jangan dong perubahan. Nasiriki toto kan, maju di jalan terus, minum jalan terus. Artinya dosa-dosa besar tidak bisa ditinggalkan. Adapun kita meninggalkan dosa-dosa kecil itu agak berat, karena sebagai hamba kita tetap disandarkan dengan kesalahan dan kehilapan. Maksudnya dosa-dosa besar dong. Mengaji tujuan kan, adong pengajian di seru, pengajian di purba kaya, pengajian di longat kaya, pengajian di tinggi kaya, Rausia Ustadz Sian Jakarta hadir ya. Anggo dosa besar itu toh, maksudnya syirik kan, itu dosa besar. Atau melakukan tindakan-tindakan syirik. Adapun dosa kecil, misalnya namar gabus, menyalahi janji, kan dosa kecil. Itan dona itu manusia biasa. Nah, dalam hal ini yang dimaksud oleh Allah pada surat Taubah 124, orang-orang beriman itu akan bertambah keimanannya dengan bertambah wahyu. Berarti kalau kita dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, justru kita semakin dekat, semakin taat. Karena dong dari balaki berlampas sekolah ni bermadau dia ni dari Tuhan. Berarti Allah tidak menambah keimanan. Jadi itu menjadi teori. Semakin sering kita ikuti kajian, kalau bertambah iman dan ketakwaan, bertambah rajin, bertambah taat kita beribadah, berarti Allah telah menambah keimanan. Juga pada surah Al-Anfal ayat kedua, nah ini definisi iman yang Allah sebutkan menurut Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang dimaksud Al-Anfal ayat 2 ini adalah ketika ada perintah agama, hatinya terpanggil mengamalkan itu. Misalnya dia mendapatkan sebuah informasi ilmu agama lewat kajian bahwa solat sunat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya, hatinya terpanggil untuk mengamalkan itu. Bukti dia adalah orang beriman. Yang una sudah betul bitiru dia kan ngadong labone ini keruannya, berarti nama. Kedua, apabila dia mendengarkan kajian ayat-ayat Allah, si mubalik, si ustaz membacakan ayat Allah, dijelaskan, bertambah mantap keimanannya. Lalu yang ketiga, dia menyerahkan semua hidupnya kepada Allah, bertawakal. Jadi orang seperti inilah yang diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Adapun penampilan itu casing, misal dengan pakai kopiah, pakai lobe, pakai sorban, itu casing kan. Dan juga kita sudah mengkaji surah Al-Fatah ayat 29. Bekas sujud yang Allah maksudkan itu bukan berarti membekas di wajah saja, tapi terbukti dalam kehidupan sehari-hari, ada perubahan. Artinya ibadahnya itu membekas. Itulah bukti seseorang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah nikmat terbesar bagi kita. Allah berikan pada kita hidayah, dan setiap saat terus Allah tambahi, Allah tambahi, Allah tambahi. Dan kita berharap semoga sampai akhir hayat kita seperti itu. Jangan sampai meninggal dalam keadaan kafir atau berbuat yang dilarang oleh agama. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah juga dijelaskan. Misalnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang untuk menjadi baik, maka Allah fayufaqqihu fiddin, Allah akan buat dia paham dengan agama. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, orang yang baik ternyata bukan hanya pada
tingkatan bisa menghafal Quran. Kalau itu semua atau orang-orang yang penghafal itu bisa akan mendapatkan target itu. Tapi yang Rasulullah maksud bukan hanya hafal, tapi dia paham. Kan bahan dia lagi abidia. Sungon nama ruwet Yasin malam Jumat masa membaca Al-Waqiah abidia. Tapi ketika kita turang kondisi maksud dan tujuan ni ayat ni Allah di Yasin ni bacanya, Al-Waqiah ni bacanya, Tabarok ni apil-apilnya tersonggut dia. Artinya dia hafal tapi tidak paham. Berarti Allah tidak menghendaki seseorang itu baik. Kalau Allah menghendaki kita baik, ini ada tiba pengajian. Baru palama bina kaji na adong dalil doon hadis na ingin busero di ba mengamal kunna menurut surah Al-Anfal ayat 2 dan kina. Baru leng terus ikarejon martambah kuat martambah gogo keimanan. Jadi itulah yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Allah buat dia paham dengan agama. Jadi silahkan mau menghafal Quran boleh, belajar tajwid, makhorijul huruf silahkan. Tapi yang paling bagus itu adalah paham dengan Al-Quran itu sendiri, paham dengan agama itu sendiri. Dalam hadis lain juga disebutkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba melakukan amal ketaatan hingga dituliskan baginya sebagai orang yang mendapat petunjuk atau muhtadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang sholat, bukti dia telah mendapat hidayah. Dia berpuasa, bukti dia mendapat hidayah. Dia melakukan kebajikan, amal soleh, bukti dia mendapatkan hidayah. Tapi apakah itu bertahan? Itu tergantung. Kalau dalam surah Muhammad ayat 17 ini Allah tambahi. Kalau Allah tambahi hidayah itu berarti dia akan terus menerus kan? Karena dong dede mana ki musim-musim itu beribadah kan? Berarti ini tambah-tambahi Allah ulat nasaimaya. Ini dong tambahan. Sementara ita semakin lama semakin ditambahi Allah ima dan nikmat nakuda. Sianu sabulan maya dosis nama koma. Sianu setahun mandung loloti dosis nama maksudna katahanannya nama beribadah. Tapi lewat setahun ini darurobe. Berarti Allah tidak menambah. Jadi bersyukurlah Allah terus menambah keimanan. Dalam hadis yang ketiga, hidayah adalah milik Allah bukan manusia. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke Khaybar, demi Allah, sungguh Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah atau harta paling berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, Khaybar kan melakukan pemberontakan. Mereka menaruh racun di dalam makanan sehingga sahabat-sahabat Nabi itu mati seketika di waktu jamuan makan. 60 sahabat Nabi mati kontal, mati timpan. Karena kejamme anak Khaybar dikirim Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berpesan, sadahalak sajo Ali, mendapat hidayah lewat ceramahmu, lewat dakwahmu, lewat perlakuanmu. Jauh lebih baik daripada kemewahan dunia. Pada di zaman Rasul, kemewahan dunia adalah unta merah, unta narara. Iman udang narkan di saat ini kan. Kita gambar pun juga ada di itasan nari. Lebih baik dope halak mendapat hidayah lewat diri ni ba daripada Lamborghini dan daripada Fortuner ni istilah. Artinya daripada barang berharga itu tidak seberapa. Makanya untuk Bapak Ibu sekalian, indah toleh dah putus asa mengurangi keluarga ni. Sadalak saja mendapat hidayah lewat kita, maka itu adalah harta paling berharga. Karena terus meneruskan ikarezonya kebaikan. Karena ia mendapat hidayah di Allah lewat nasihat ni bah. Tapi bukan berarti kita membedia merubah kan? Karena Allah telah pesankan di dalam surah Al-Ghosiyah kan, lasta alaihim bimusaitir, tak bisa kita merubah seseorang. Lalu kita lanjutkan pada ayat ke-18. Allah berfirman,
fa hal yansuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah wa qad jaa asrataha fa anna lahum iza ja'atuhum zikra. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kiamat dalam banyak surah dan banyak ayat. Misal dalam surah Al-A'raf ayat 187 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu terasa berat di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan secara tiba-tiba. Bapak Ibu sekalian, surah Muhammad ayat 18 ini menggambarkan bahwa banyak orang menunda-nunda ibadah, menunggu-nunggu. Bahasana tongkin nai mama tobak jolo audingnya kan, tongkin nai makayo jolo audingnya. Jadi Allah sebutkan mereka itu hanyalah menunggu-nunggu datangnya kiamat, bukan menunggu datangnya waktu luang, datangnya waktu sehat, datangnya waktu kaya atau waktu tua. Mereka hanyalah menunggu datangnya kiamat. Kalau sudah datang kiamat, tidak akan ada lagi kedamaian dunia dan akhirat. Terasa berat. Jadi ngerti nabi. Dalam surah An-Nahl ayat 77 juga Allah sebutkan, dan urusan kiamat itu hanyalah seperti sekejap mata atau lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan kita menunggu-nunggu akan terjadi kiamat atau menunggu kiamat itu lama. Walaupun tanda-tandanya belum datang, dalam seketika bisa Allah hadirkan. Kan? Tengah biro Nabi Isa ni sadariat bisa turun Allah. Tengah biro Dajjalnya tongkinon bisa turun Allah. Jadi jangan kita menduga-duga kiamat itu masih lama. Kiamat itu sudah dekat, atau peristiwa hari akhir itu pasti akan datang. Pada surah Az-Zukhruf ayat 66 juga Allah berfirman, yang artinya mereka tidak menunggu melainkan kedatangan kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Lalu pada surah Al-An'am ayat 31, sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, hingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami. Kan tinggal penyesalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang akan terjadi termasuk kiamat, berikut penyesalan orang-orang yang mengalami hari kiamat, sudah Allah gambarkan pada Quran, dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Cari toon bersudah kenang-kan narodo. Palaru kiamat tiba kalak manyosa. Maka Allah ceritakan pada Quran agar manusia itu sendiri waspada, jangan sampai ikut dalam rombongan orang-orang ini menyesal dan menyesal. Untuk itu, selama kita masih hidup, beramal ibadahlah, perbuatlah amal kebajikan, karena apabila kiamat itu sudah datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiamat yang paling dekat buat kita masing-masing adalah kiamat sukro. Kiamat sukro itu sama dengan kematian mendatangi kita. Itu kan kiamat buat pribadi. Adapun kiamat kubro ditandai dengan tiupan sangkakala, semua yang ada ini hancur, semua yang hidup mati. Itu kiamat kubro. Maksudnya orang menunda-nunda ibadah, dia sebenarnya menunggu kematian sendiri. Pada dungro matian ini menyesal di tahun sudah pasti menyesal. Ndarung nasu menyesal. Karena nama itu disebutkan Allah di dalam surah Al-Munafiqun. Semua pasti menyesal. Dalam hadis Rasulullah disebutkan juga, Rasulullah bersabda,
kiamat akan datang sedangkan dua orang laki-laki telah menggelar kain di antara mereka berdua, lalu mereka tidak sempat melakukan jual beli dan tidak sempat melipat kain itu kembali. Dan kiamat akan datang sedangkan seseorang telah memerah susu untanya, lalu ia tidak sempat meminumnya. Dan kiamat akan datang sedangkan seseorang memperbaiki kolamnya, lalu ia tidak sempat memberi minum darinya. Dan kiamat akan datang sedangkan seorang mengangkat sesuap makanan ke mulutnya, lalu ia tidak sempat memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, apabila tiupan sangkakala datang tidak bisa ditunda, may paumbang yang paratnya sebagai perjangan ngapel aku maru kiamat. Ini kan suni mabendonok na. May perasia susu dari untanya atau sian ternaknya ngasopat iinumnya, may tangannya ngatarin karena copat na paling copat may yaw kunya songonon bo may wede tupapangannya ngatar sarbut maru kiamat. Itu kiamat kubro. Kiamat sukro juga sama. Kalau kematian sudah datang pas ninga mangau indobinya mo ngape na tolotnya may bonus na ketika ipature na cabutan na lahat pa Indonesian papangan na ay magkiamat sukro kematian. Adong dewa lagi nas na tia karejo yang bentes manis kan ngape do isi rupiah mamaninggal. Jadi kematian itu pasti datang dan sangat dekat. Dan kiamat juga sama, itu pasti datang. Tidak ada yang bisa menunda-nundanya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kalian melihat 10 tanda besar. Pertama, terbitnya matahari dari barat, keluarnya asap, binatang melata, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, munculnya Dajjal, 3 kali gempa besar di timur, di barat dan jazirah Arab, serta keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah 10 tanda ini ada, barulah terjadi kiamat kubro. Tapi yang paling kita takutkan itu adalah juga kiamat sukro. Roh kiamat ini sendiri kan, ini kematian. Kalau kiamat kubro, dunia ini akan hancur. Kalau kiamat sukro, kita yang hancur. Apakah kita akan melihat peristiwa kiamat kubro? Wallahu a'lam. Bukan berarti masih lama, karena dalam sekejap, hari ini, detik ini bisa Allah buatkan, bisa Allah jadikan. Tidak ada hal yang mustahil. Atau 10 tanda ini bisa Allah hadirkan malam ini. Cabur gini bisa dibenam. Jadi tidak boleh kita menerka-nerka dan menebak-nebak. Dan janganlah menunda-nunda ibadah karena alasan-alasan dunia. Pain dia loduk tobangau baru rawar ibadah tinggi apa? Tau kayu juluang tombus majulu neiruaun tinggi akan bahati alasan-alasan di manusia. Pada akhir hakikatnya dia menunda itu adalah karena menunggu datangnya kiamat. Lalu pada ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita pedoman. Fa'lam itu perintah atau fi'il amar dalam bahasa nahwu sharaf. Setiap ada amar perintah dalam bahasa Arab atau dalam Quran dan hadis, hukum asalnya wajib, hukumnya wajib. Berarti reason maka ketahuilah, berarti kita wajib tahu kan, kita wajib mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang disebut dengan pengetahuan
berarti harus dicari informasi. Ke Imam Ngaji, jalankan ilmu. Nah, itu yang disebut dengan mencari pengetahuan. Nah, karena kita disuruh mencari tahu, bukan disuruh untuk mengucapkannya. Harus nagarikan fazkuru, maka berzikirlah, ini nagarikan, maka atau fazkuru, maka ingatlah. Anggota disolina fa'lam, maka ketahuilah. Kan ada sebagian pendapat di antara ulama atau para tuan-tuan guru kita dalam berzikir dimulai dengan kalimat ini, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah dengan memahamkan, itu maksudnya dengan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan menyebutkannya, bukan menzikirkannya. Abdul zikri, si Abdul zikir, fa'lam, maka ketahuilah. Kan sama dengan pada surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pengetahuanmu tentang tiada Tuhan selain Allah? Kalau kita sudah mengetahui tiada Tuhan selain Allah, tentu tidak akan meminta pada perkuburan, karena kita sudah tahu. Kalau betul kita sudah tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, tentu kita tidak akan percaya kepada benda-benda keramat, karena kita sudah tahu. Tapi kalau hanya sering mengucapkan, belum tahu, hewan piadong di nama nusung ini kan, diajaran bio ibu la ilaha illallah ni babanyongot potang kotu borgin ada bio malu dia. Tapi apakah dia ketahui tentang la ilaha illallah? Pastinya tidak tahu. Jadi itulah perbedaan antara manusia dengan hewan. Jadi sebatas apa kita mengetahui la ilaha illallah ini? Sebatas Quran menjelaskan dan hadis juga menjelaskan. Anggumai jelaskan Quran sebatas imeyah. Karena terlalu jauh pun kita mencari tahu tentang tiada Tuhan selain Allah, otak manusia tidak akan bisa menampung. Karena kita akan terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Misal ada pemikiran namanya tasalsul. Si A menciptakan si B, si B menciptakan si C, si C menciptakan si D, sampai ke si Z. Nah, sampai kepada si Z, siapa yang menciptakan Z? Akhirnya putar mulak kan? Jadi ada pemikiran yang menyesatkan. Pokoknya kita harus ketahui la ilaha illallah. Semua yang ada hanya Allah yang menciptakan. Selesai. Bagaimana tentang penjelasan ahadu gunana, ahadu manfaatna? Selama Quran menjelaskan dan hadis menjelaskan, kita terima. Jadi otak manusia, Bapak Ibu sekalian, terlalu kecil dan sempit untuk memahami la ilaha illallah itu lebih luas. Pokoknya apa yang diberitakan Quran, apa yang disampaikan hadis, selesai. Karena dong dia lagi asik disi kan, la mawjudu illallah, la ma'budu illallah, ya kan? La maqsudu illallah. Pokoknya dalam Quran la ilaha illallah, selesai. Bagaimana penjelasannya? Quran yang menjelaskan. Dan kata tahlil hanya kita dapati dalam Quran. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, la ilaha illa anta. Zikir atau doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu ada la ilaha illa ana fa'buduni, kata Allah. Tiada Tuhan selain saya, sembahlah aku, kata Allah. Lalu ada yang ketiga, la ilaha illa huwa. Jadi hanya yang empat inilah disebutkan dalam Quran. Tiada Tuhan selain Allah, berarti kita yang mengucapkan itu kepada Allah dan juga pada diri kita. Kalau la ilaha illa anta, kita sedang berada di hadapan Allah, seperti Yunus menganggap dirinya di hadapan Allah.
sedang mengadukan masalah yang dihadapi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dalam bahasa Arab warna kata ganti orang, saya, engkau, dia, kan tolwi. Pala saya ana, la ilaha illa ana, kata Allah. Pala engkau berarti ita mandokna tusia, la ilaha illa anta. Pala dia berarti iba doho dia mengecek, mulut berbicara pada kolbun, atau jasad mengucapkan pada ruh, la ilaha illa huwa, maksudnya dia Allah. Nah, kalau semuanya, baik dia ruh, baik dia jasad, baik dia jiwa, atau kolbu, atau mulut, semuanya mengucapkan la ilaha illallah, itu na tinggi. Makanya Allah sebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti ana, saya harus mengakui, engkau nih bausir bahasa kan harus mengetahui, lalu dia ling ibadu harus mengetahui annahu la ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka akan sejalan ilmunya dengan perkataannya dengan perbuatannya, sajalan natulun akal, hati, nafsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perdalanan ni papurangan saja disibukkan palai toru nafsu sanjongkal lo sebenarnya nafsu buat hati ni ba palai ta jongkal nafsu kan ngon pusut ni ba anai toru ni pusut ma nafsu pusut ni ba tu kolbu tu hati mo sanjongkal miao tengon hati tua kalon badongon tua na dawan do akalon menjangkau hati naipas na nafsu do mangkojar tu hati. Makanya otak manusia harus diisi dengan ilmu, atau harus dipahamkan kalimat fa'lam, harus dipahamkan, sehingga kalau dia sudah paham akan semakin cepat menjalar ke bawah kepada hatinya, sehingga ilmu itu bisa mengendalikan hatinya. Anggo inda mangaji ita, inda dong ilmu ta, atau inda ita pahamkan tu dirinta tentang tiada Tuhan selain Allah, nafsuun saja merajalela tu hati-hati. Isaja miara ni manipasna kan sanjongkal do jarak ni nafsu tu hati-hati, hati-hati tu akal tu jongkal. Anggo mara tu cobat-cobatan di nafsu menguasai hati, maka isilah akalmu imane maksudi fa'lam, beri pengetahuan pada otakmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Anggo madung tertanam di pikiran dan di hati-hati iba tiada Tuhan selain Allah, berarti iba pemalungut do iba nyong bahia kan. Ada mah paham di antara manusia karena tidak pahamlah dengan la ilaha illallah, sehingga ibadah itu tidak serius, sehingga ibadah itu ditinggal-tinggalkan, sehingga maksiat dosa itu merajalela. Ngapahamiya angguna paham do babir dia imam makna la ilaha illallah. Semakin paham seseorang, atau kalimat akan fa'lam, semakin paham seseorang tentang la ilaha illallah, maka orang itu disebut dengan memiliki pemahaman yang banyak. Bahasa Arabnya ulama, kalimatnya jamak taksir ulama. Indah be iklam be kan iklam beri, nah ketahuilah. Kalau sudah memiliki pengetahuan yang banyak, disebutlah dengan ulama dalam bahasa Arabnya. Ilmunya banyak, atau pemahamannya tentang la ilaha illallah sudah banyak. Dan itulah yang Allah maksudkan bahwa innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi ini maksud ulama, ini maksud ni Allah itu kan berarti nak apal saroben lain desukuni, atau namanjuk tasbih saja itu dulu indah. Yang dimaksud dengan orang yang paling takut kepada Allah adalah yang sudah memiliki banyak pengetahuan tentang la ilaha illallah. Walaupun penampilannya biasa-biasa, walaupun dia dalam kesehariannya adalah masyarakat jelata, karena tidak perlu kita mencari-cari pamor atau mencari-cari
tentang gelar-gelar dunia. Itu pesan Allah. Fa'lam, wajib bagi setiap muslim mencari tahu atau memahamkan tentang tiada Tuhan selain Allah. Mudah diucapkan, belum tentu paham orang yang membaca itu. Kemudian tugas kita yang kedua, wastaghfir li dzambik. Dalam hadis disebutkan, hadis pertama masalah tauhid nangkinan la ilaha illallah adalah kunci surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di waktu sakaratul maut, apakah kita mampu mempertahankan kalimat itu? Tidak sama dengan di waktu kita masih sehat. Beda deh. Hadison jangan dianggap sepele. Misalnya paling ucapnya la ilaha illallah, masuk surga, masuk surga. Tapi apakah mampu yang mengucapkan ini di waktu sakaratul maut? Nah, itu tergantung keimanan. Di waktu sakaratul maut, setan akan menawarkan jasa. Karena ini perjuangan terakhir. Di sana bisa menyesatkan manusia dalam beriman, naik pangkat yang iblis mening azan. Margonti-gonti setan menggodain manusia. Dan di saat sakaratul maut, ruh berjalan dari ujung jari kaki sampai ke ubun-ubun, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa haus, kelelahan, kecapean. Rome iblis menawarkan minuman. Aku ya Tuhan, asal aku ya Tuhan ulin jumino dengan iblis. Jadi godaan sakaratul maut tidak sama dengan godaan di waktu normal. Jauh lebih hebat dan dahsyat godaan itu di waktu sakaratul maut. Siapa yang bisa tetap mempertahankan la ilaha illallah, ya pasti masuk surga. Dia pulang kita sangka hati songonon kita tenang nama waktu sakaratul maut luar biasa. Sedangkan Rasulullah pun merasa kesakitan waktu ruh berpisah dengan badan. Palan-palan bain ya malakal maut ning Rasulullah. Na palan naik pun ya Rasulullah ning malaikat dirbe. Peleng merasa sakit kan? Gua lagi model kita sakit luar biasa. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Jadi dia kira-kira pala logika na aku gambaran na sering usampir sungonon Bapak Ibu sekalian. Ilai pala ita cabut misalna jolo lasia sian tanoi in sadarion kita tarik sotik, in cokot kita tarik sotik, aduan kita tarik sotik kita tarik sampai akhirnya macabut sian tanoi inda tandai itanoi beda tandai pencabutan naik kan. Jadi coba bayangkan madung misalnya 3 bulan batang nilas yang kita cap di tanoi sampai mamalu sia dalun naik memang habis. Coba itarik pun kuat sekali tarik turan na tanoi bedot dibangyut kan 30 tahun ruhi ibadantah disintak malaikat ini sekali pasti dah wadong dia dah bangyut daging-daging kan. Begitulah kira-kira gambaran. Tapi karena Allah cinta pada orang beriman, agar ruh itu dikeluarkan pelan-pelan, ansoulang maancit tuilala hambo-hambonya na berimanon menghadapi sakaratul mauti. Ibain Allah hari-hari cabut-cabut sodik, tarik-tarik sodik. Adong manau nari mati mancit kan? Sulang mancit turin cokotot sakaratul maut. Robu sema misalna asamurat kehetugin yang mancit matot, kehetugin yang mancit mapasak-pasak, lalu tugin yang tukoltok, lalu tuson, akhirnya sakit parah. Lalu ketika malakal maut mengambil roh, tidak sesakit seperti yang lain atau seperti yang pertama. Jadi ulang kita buruk sangka Allah itu tidak mencintaimu memberi penyakit, baik nolong dirwa di Tuhan di jiwa. Sulang maancit tu jangan digan na sakaratul mauti. Jiben Allah palan-palan cabut-cabut sodik kan. Songon dia duhut nangkin sakali sintak sakali tarik pasti dohon dia macabut maur bat tanoi kan. Tapi yang palan-palan cabut-cabut sodik tarik sodik cokot tarik ku sodik. In cokot lay tarik ku sodik. Ang umandum sa poken daw begitu yela mamalos mo duhuton mo kan. Inda tandai tanoi tarsongoni mana cobaan itu hitam.
Jadi itu makna tiada Tuhan selain Allah. Jangan pernah buruk sangka kepadanya, jangan pernah bersuuzon kepadanya, karena orang yang beriman akan senantiasa Allah berikan ujian-ujian, karena ujian itu akan meringankan waktu dia menghadapi sakaratul maut. Jadi ulama tauhid hanya memberikan kalimat begini: Allah memberimu penyakit agar engkau tidak terlalu merasakan sakit di waktu sakaratul maut. Imam maknana la ilaha illallah di akhir ayat. Lalu dalam hadis kedua Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Karena wahai Rasulullah beristighfar dan taubat. Nah, dimaksud beristighfar dan taubat dalam satu rakaat kita memohon ampun kepada Allah 4 kali dalam satu rakaat. Pertama di waktu rukuk, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ampunnya Tuhan. Lalu sujud 2 kali kan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, lek hijau kan, allahumma ighfirli. Lalu kan duduk antara 2 sujud, rabbi ighfirli kan, 4 17 rakaat sadar zabur 4 kali 17 indah pedo qabliyah baqyahna salat malam dan be. Jadi jangan dipahami membaca istighfar ini harus 70 kali. Bukan, Rasulullah sebutkan dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Lo bilo siap na 70 indah bangkot na 70. Jadi cara menghitungnya, solat saja mau 4 kali kita mengido ampun tu Allah dalam satu rakaat. Dalam rukuk sekali, dalam sujud kan 2 kali sujud sarakaat, baru duduk antara 2 sujud rabbi firli kan, oh Tuhan ampuni aku. Nah wajib saja 17 rakaat, berarti 4 kali 17 mah. Masa dia 68 qabliyah tu bega, baqdiyah tu bega, solat malam tu bega, solat fajar tu bega, solat duha tu bega, tahiyatul masjid tu bega. Jadi ulang kita berfokus dengan pemahaman membaca istighfar 70 kali, menarik tasbih. Indah semua ini maksudnya Rasulullah itu disebutkan dalam hadis sahih lebih dari 70 kali dia meminta ampun dan bertaubat. Maksudnya solat. Anda dong dapat kita non riwayat Nabi minta cukup dia maksud bayagi berastaghfar bah. Habis solat Rasulullah hanya baca istighfar 3 kali. Lalu dia membalikkan badannya menghadap kami, kata para sahabat. Balik badan Nabi dan sahabat ya makmum kan. 3 kali membaca Nabi. Jadi yang dimaksud taubat dan istighfar adalah dengan memperbanyak solat. Dan inilah yang harus kita ikuti. Istighfar Nabi untuk dirinya dan juga umatnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi dia melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Maksudnya dalam hadis lain kan disebutkan Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasulullah 3 kali menepuk dadanya. Bukan di sini ketakwaan dan bukan di penampilan kan? Misal dalam penampilan manusia jabat modern, kita senari manung bahatan memperindah, memperbagus penampilan kesi kan? Kesi. Maksudnya lobe maradu paten, baju gamis maradu paten kan, maradu hias, sarobet maradu wahat. Indah ni pandang ni Allah. Ni pandang ni Allah adalah ondo ni bahasa. Yang Allah pandang adalah hati kalian dan amal kalian. Maksudnya amal kita bagaimana? Apakah ini hati lillahi ta'ala atau amal kita juga lillahi ta'ala? Karena ada orang beramal dalam hatinya bukan lillahi ta'ala, dalam hati-hatinya.
para ulama, pendapat ni ulama tauhid, siapa yang solat karena mengharapkan pujian orang lain, berarti itu amal yang riya. Tapi siapa yang tidak jadi solat karena takut dipuji orang lain, berarti dia takabur. Maksudnya roida tu masuk itu solat kita soi puji Allah kita riya. Kedua, solat roida indah raita solat mabiari puji Allah takabur. Karena ibadah solat tidak ada kaitan dengan orang lain, ada kaitan dengan lagi. Dipuji Allah tu dicelalkah kaitan. Karena solat adalah hablum minallah, maka kan serba salah. Jadi bagaimana solusi? Masuk ke tu masuk jiton, solat ko ulang pikir kon kalak, get dipuji Allah, get dicelalak, dia baru barialak. Urusan boleh Tuhan paturenya. Aima harus. Jadi jangan menyangka bahwa dengan menyembunyikan solat itu baik. Bukan, itu takabur. Itu pakaian kebesaran Allah. Sombong adalah pakaian kebesaranku, jubah kebesaranku, kata Allah. Jadi izin memakai baju di Tuhan berarti kan naame, kan merasa hebat dia atau merasa dirinya Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, ibadah solat bukan mengharapkan pujian orang karena itu riya, dan juga menyembunyikan solat bukan karena takut dipuji karena itu takabur. Harusnya pature ibadah solatmu, ulang pikirkan pujian Allah, ulang koma biar di obar-obar Allah dipuji, isanjuk, icelah, dihina. Indah dong kaitannya itu lain. Saumpama benna solati ita kan goya Qurannya laksa duniawi anggo solat ni baik sesuai rukunna dohot ana sudah peraturanna, solat kita tetap sah. Indah bisa itu nyawa menggugati menjadi batal kan. Maka jangan harapkan pujian orang. Juga sebaliknya, dengan kita tidak solat, dalam kita solat mabiari pujian kan. Saumpama ipujialak maita mahaso nami rahasiakan solat dalam solat kita, ipujialak maita lak na ikhlas, alak na betul-betul tadbir ibadah, tidak akan juga bisa merubah sama dengan kita telah mendirikan solat. Ada dengan lalu solat mungkin nda dong kaitanna solat kita tualak na bahadan nda dong pokoknya pature niat itu. So ini mah pemahaman ulama tauhid. Siapa yang solat karena mengharapkan pujian orang lain, berarti dia riya. Siapa yang tidak jadi solat karena takut dipuji dan disanjung orang lain, berarti dia takabur. Berarti kan dianggap ni mentong adong hubungan dengan makhluk kan. Jadi yang Allah pandang adalah hatimu, juga amalmu. Jadi tampilkanlah di hadapan Allah bagaimana hatimu, bagaimana amalmu. Jangan tampilkan ke hadapan manusia. Lalu yang berikutnya, kadang-kadang kesalahan kita adalah amal hati kita jadikan amal mulut, amal mulut kita jadikan amal hati. Nah balik-balik di tahun senari kan, yang seharusnya pekerjaan hati misalnya niat diucapkan mulut, masalah ada pitong punterun misi mereka rejoon babaun kok kan. Yang harusnya usolli fardul isya kan kerjanya hati-hati deh, mai borong muluton bo tu ada pisihi kan. Atau bacaan-bacaan solat harusnya diucapkan lisan, diucapkan mulut. Iba ini ada ibadah sihirnya hati-hati nya buah ada pisau ni bo kan. Nah ini menunggu balik-balik manusia ini maka rejoon pekerjaan hati lakukanlah dengan hati. Pekerjaan mulut, Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab fikihnya ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fikli. Rukun fikli artinya perbuatan tangan diangkat, tidak bisa dibayangkan, angkat do tanganmu. Fikli perbuatan, lipat, takbir, ruku kan badan bergerak, bahasa Arabnya fikli. Ada rukun qauli, ucapkan do Allahu Akbar, ulang baiknya hati-hatimu, mulut mengucapkan. Ada pekerjaan hati, iman niat berwudu,
niat solat itu pekerjaan hati. Man binege masa hutai niatnya na solati kan mandung terbege imik kondisi be. Jadi pada hakikatnya telah menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Orang yang melaksanakan ibadah hati tidak akan diucapkan mulut. Yang diucapkan mulut tidak akan ikut-ikutan hati. Yang dikerjakan tangan atau anggota badan tidak akan ikut-ikutan mulut dan hati. Dalam ibadah di luar solat juga sama, Bapak Ibu sekalian. Ada ibadah fiqliyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah fiqliyah silaturahim dengan bersalaman, memberi, membantu, infak, sedekah, tangan di mangaleh. Ibadah fiqliyah, gotong royong, bekerja sama, renovasi, membangun rumah ibadah. Badan mau diminta untuk beribadah. Tapi ada ibadah qauliyah, menombo dipaksa Allah kita anso beribadah dengan mulut. Ibain Allah manak ni baibo, sungoni parangeno, so ceramah saja iba hari-hari, so marpahalo ondo. Ikan cara ni Allah. Padahal dung meninggal kita na taubat do dakan akut ara ngadong be ladang ibadah. Nyon be anu meninggal kita kan? Iya be maruba be Tuhan. Anak ni be Musa na ba yusi Allah. Itu anak ni Musa kan? Pohon saja berceramah wa nasihatin. Jadi ibadah mulut, ibadah qauliyah. Ada ibadah qalbi, dicela orang, dison do ikhlas kon. Dipitnah orang, dison do ikhlas kon. Indah perlu mulut mengucapkan ikhlas doa awin. Indah perlu didokon ison doa. Kan? Sobar doa awin indah perlu diucapkan ison doa sobar. Kadang-kadang Allah memaksamu untuk beribadah hati. Naswadong lu sangan na mawa, ngana dong sangkut paut na tuiba, nasudoh-dohotan do ibaisi, tailing yo barobar atau ling ikait kon kalakidot ibaisi. Allah sedang memberimu ibadah hati untuk tabah, untuk sabar, untuk ikhlas. Tidak perlu diucapkan dan tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan ni bahasa ikhlas iba. Tidak perlu dibuktikan bahasa na tabah na sabar iba. Cukup hati yang mengerjakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan dalam surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang terakhir, wallahu ya'lamu, Allah itu mengetahui tempat usahamu. Dia doa usaha di dunia, dan Allah juga mengetahui di mana tempat tinggalmu. Isiahu tinggal di dunia. Antongang gosongoni naibotoni Allah do i duniaon ko nangkon be pabotohon tualak sa duniaon. Kan ini maksudnya. Maksudnya tidak perlu be pamer, tidak perlu be ria, tidak perlu be mencari pujian dan sanjungan orang. Cukup mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Allah pada surah Muhammad ayat 19, cari ilmunya tentang pengetahuan la ilaha illallah. Terus memohon ampun atas dosa-dosamu dalam solat tadi, lalu mohon ampun juga akan dosa kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Maksudnya ayah niba umah niba, ayah niba lak lai mak niba dabur, abang niba lak lai kakak niba kada dabur, mekal mukminin wal mukminat, atau anak keturun niba yang laki-laki dan perempuan, dan juga kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia. Imam makna dalam tahiyat kita ucapkan deh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga dalam salam ke kanan kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo isini semula kanan dai musude mandabut me alai buse solat isurun mandabut buse tuson kan mandabut buse mita. Jadi orang yang muslim, orang yang solat itu saling mendoakan, sadar atau tidak, tahu atau tidak, pada hakikatnya kita saling mendoakan dalam tahiyat dan juga dalam ucapan salam. Maka harusnya bacaan salam itu juga masuk dalam ibadah qauliyah, diucapkan. Tidak bisa ada ibadah hati-hati dia tukanan ninya ngamuit papangannya ngasah solat songone ucapkan doa salam. Baru tukir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka semua kaum muslimin, semua kaum mukminin mukminat telah kita doakan. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Surah Muhammad ayat 17, 18 dan 19. Sebelum kita